Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas serta rutinitas kita sehari-hari. Teman-teman tak lupa juga saya doakan Anda, saya dan kita semua selalu berkelimpahan rezeki ya, supaya selain oke dalam urusan ranjang ya, bisa membahagiakan pasangan, istri Anda, juga Anda mempunyai rezeki yang melimpah sehingga bahagianya ini lahir dan batin ya. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini Teh Fajar akan membahas salah satu pertanyaan yang masuk pada Instagram saya ya. Beliau DM saya di Instagram. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya. Kira-kira kalau tidak ada gairah berhubungan itu solusinya apa ya Teh? Saya ada masalah di pencernaan alias GERD. Apakah itu berpengaruh sehingga saya tidak bergairah berhubungan? Karena sejak saya terkena GERD, tekanan darah saya yang dulunya 120/110 turun menjadi 90, bahkan terkadang sampai 80. Oke, terima kasih ya, ini untuk Bapak ya. Saya doakan semoga Anda sehat selalu ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai GERD. GERD itu adalah kondisi di mana asam lambung kita naik hingga tenggorokan, cairannya naik hingga tenggorokan sehingga terasa ada rasa asam di mulut ya. Lalu juga terkadang mulut kita juga berbau ya. Nah, itu ciri khasnya. Lalu gejala yang lainnya juga GERD ini biasanya sakit di ulu hati, ada yang sakit di dada sampai tembus ke belakang ya. Banyak orang yang mengira ini jantung. Namun biasanya ini adalah GERD atau asam lambung yang naik ke tenggorokan, dan ini kita harus hati-hati ya. Untuk Bapak silakan Anda berkonsultasi dengan dokter spesialis bagian dalam ya, supaya Anda bisa mendapatkan terapi untuk penyakit GERD Anda. Jangan banyak pikiran ya. Punya pikiran itu boleh Kak, itu adalah manusiawi ya. Sebab kita hidup tentu ada pikiran, harus begini, harus begitu ya, dengan segala kebutuhan hidup. Tentu kita banyak pikiran, namun jangan terlalu manteng mikirin masalah ya. Sudah, yang penting kita berusaha supaya mendapatkan solusi. Nah, lalu setelah itu si bapaknya juga terkena tekanan darah rendah ya. Tekanan darah yang normal pada orang dewasa itu antara 90/60 hingga 120/80 mm air raksa ya, atau mmHg. Jika di bawah 90/60 maka itu dikatakan sebagai hipotensi atau tekanan darah rendah. Ini juga Anda perlu hati-hati ya. Yang pertama silakan Anda konsultasikan dengan dokter ya, supaya Anda bisa mendapatkan terapi apa yang harus Anda lakukan ya. Saran dari saya yang pertama adalah Anda perhatikan makanan Anda. Gizi harus seimbang ya, dan banyakin atau ya agak dibanyakin makanan asin ya, sebab garam itu bisa menaikkan tekanan darah. Saya sendiri saya juga sering tekanan darah saya rendah ya, 90/60, bahkan pernah di bawah itu. Kalau saya habis sujud terakhir, saya habis sujud itu mau berdiri, kalau saya nggak pelan-pelan itu semua hitam, pusing, saya rasa kayak mau pingsan ya. Maka hindari gerakan atau posisi tubuh, merubah posisi tubuh dengan tiba-tiba, jadi santai gitu ya. Kita harus pelan-pelan. Yang pertama tadi gizi seimbang ya, banyakin garam untuk menaikkan tekanan darah kita. Lalu setelah itu banyak olahraga supaya jantung kita itu memompa lebih cepat. Sebab biasanya kalau darahnya rendah itu denyut jantungnya itu rendah juga ya. Maka diusahakan banyak bergerak, banyak olahraga dengan teratur supaya
stabil tekanan darah kita. Lalu cukupi kebutuhan cairan Anda, cukupi minum Anda. Minimal itu 2 liter ya, nggak ada 1,5 liter. 2 liter aja. Karena kalau kita sudah kasih target 2 liter, 1,5 liter itu sungguh sangat gampang buat kita ya. Pokoknya aku harus minum 2 liter dalam sehari. Teteh tapi beser, nggak apa-apa. Awal-awal memang beser, tapi lama-lama kalau badan kita, tubuh kita terhidrasi dengan baik, tentu kita akan lebih sehat. Kulit lebih kenyal ya, lebih lembab, wajah pun akan ceria, tidak kering ya. Setelah itu apalagi yang harus Anda lakukan? Kurangi minuman yang berkafein ya, teh, kopi itu silahkan dikurangi. Selain juga itu akan memicu asam lambung ya, lebih baik dikurangi. Banyakin madu. Tadi hindari pergerakan tubuh secara tiba-tiba. Nah, apa hubungannya tekanan darah rendah dengan tidak bergairahnya dalam berhubungan bersama istri? Tentu ya, karena tekanan darah itu bikin kita lemes, bikin kita ngantukan, lalu gampang pusing, lalu terkadang mual sehingga tidak ada gairah. Jadi untuk Anda ya, sehatkan dulu, asam lambungnya dinormalkan dulu, GERD-nya disembuhkan dulu. Setelah itu tekanan darahnya dinormalkan, baru insya Allah tentu gairah akan datang dengan sendirinya ya. Nah, berdasarkan pengalaman suami saya ya, beliau itu rajin mengkonsumsi biji almond atau kacang almond ya, yang dipanggang, boleh silakan. Selain rasanya juga enak, ternyata membuat kualitas cairan kelelakian Anda lebih baik lagi. Lalu yang kedua, rajin-rajin Anda memakan kuning telur ayam kampung yang mentah ya. Boleh kuning telur ayam kampung, boleh telur bebek, mana saja yang sekiranya mudah Anda dapatkan. Para pemirsa Teh Fajar yang lainnya, semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat untuk Anda. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya atau meminta ramuan apa gitu ya, boleh ya. Silahkan. Insya Allah nanti kalau saya tahu ilmunya akan saya bagi tahu ke teman-teman semua. Ya, oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.